Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu materinya tentang aset tetap dan aset tak berwujud. Kelompok kami terdiri dari 3 orang, yaitu saya sendiri Yohernadi Putro, selanjutnya ada Mbak Tri Wahyusanti, dan selanjutnya Mbak Siti Muflihatul Azizah. Pengeluaran modal dan pengeluaran pendapatan. Yang dimaksud pengeluaran modal atau capital expenditure adalah biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh aset tetap, meningkatkan efisiensi operasional dan kapasitas produktif aset tetap, serta memperpanjang masa manfaat aset tetap. Contoh dari pengeluaran modal adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk membeli aset tetap, tambahan komponen aset tetap, dan atau untuk mengganti komponen aset tetap yang ada dengan tujuan untuk memperoleh manfaat. Selanjutnya, pengeluaran pendapatan atau revenue expenditure adalah biaya-biaya yang hanya akan memberi manfaat dalam periode berjalan, sehingga biaya-biaya yang dikeluarkan ini tidak akan dikapitalisasi sebagai aset tetap di neraca. Contoh dari pengeluaran ini adalah beban untuk pemeliharaan dan perbaikan aset tetap. Selanjutnya, pengeluaran untuk beban pemeliharaan adalah yang bisa terjadi berulang, biasanya dalam jumlah yang kecil, tidak material, dan tidak akan meningkatkan efisiensi kapasitas untuk memperpanjang masa manfaat dari aset tetap terkait. Dalam tahap perolehan atau konstruksi, pembelian aset tetap terjadi atau konstruksi telah dimulai, namun aset tetap tersebut contohnya adalah harga beli mesin, pajak, ongkos angkut, biaya asuransi selama dalam perjalanan, ongkos pemasangan, dan biaya uji coba sampai mesin tersebut benar-benar dapat dioperasikan akan dicatat dalam akun mesin. Ketika bangunan sudah selesai dibangun atau digunakan, maka biaya dikapitalisasi sebagai akun aset. Contohnya adalah biaya arsitek, biaya membeli bahan bangunan, biaya upah pekerja, biaya sewa peralatan, dana yang dipinjam untuk membiayai pembangunan gedung baru tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi beban penyusutan. Untuk memperoleh besarnya beban penyusutan periodik secara tepat dari pemegang suatu aset, ada 4 faktor yang perlu dipertimbangkan, yaitu nilai perolehan aset, nilai residu, nilai sisa, umur ekonomis, dan pola pemakaian. Faktor-faktor fisik yang membatasi umur ekonomis suatu aset mencakup pemakaian, penurunan nilai, sedangkan faktor fungsional yang membatasi umur aset adalah keusangan. Akuntansi pajak. Penyusutan harta berwujud sesuai pasal 11 Undang-Undang PPh nomor 36 tahun 2008. Harta berwujud adalah harta yang disusutkan di mana terletak atau berada di Indonesia, yang dimiliki dan dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Untuk harta berwujud selain tanah yaitu ada 2, yaitu yang pertama metode garis lurus dan yang kedua metode saldo menurun. Untuk lebih jelas mengenai penyusutan atas harta berwujud ada dalam pasal 11 Undang-Undang PPh nomor 36 tahun 2008, yaitu ada 6 ayat untuk mengetahui harta berwujud. Selanjutnya yaitu kelompok harta berwujud. Yang pertama, bukan bangunan, terdiri dari 4 kelompok, yaitu kelompok 1 masa manfaat 4 tahun, tarif penyusutan sebagai mana 25%, yang dimaksud 50%. Kelompok kedua 8 tahun, tarif penyusutan 12,5%, yang dimaksud 25%. Kelompok ketiga masa manfaat 16 tahun, tarif penyusutan 6,25%, yang dimaksud 12,5%. Kelompok 4 masa manfaat 20 tahun, tarif penyusutan 5%, yang dimaksud 10%. Yaitu yang kedua bangunan. Di sini yang permanen 20 tahun, tarif penyusutan 5%, yang dimaksud tidak ada. Yang tidak permanen masa manfaat 10 tahun, tarif penyusutan 10%, yang dimaksud tidak ada. Selanjutnya, jenis harta berwujud bukan bangunan yang termasuk dalam kelompok 1. Jenis usaha. Semua jenis usaha jenis hartanya. Yang pertama ada mebel dan peralatan, yang kedua ada mesin kantor, yang ketiga ada perlengkapan lainnya, yang keempat ada sepeda motor,
Dan yang kelima ada alat perlengkapan khusus, yang keenam ada alat dapur untuk memasak, dan yang terakhir dies jigs dan mold. Selanjutnya yang kedua, jenis usaha pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan. Jenis harta alat yang digerakkan bukan dengan mesin seperti cangkul, garuk, dan lain-lain. Yang ketiga, jenis usaha industri makanan dan minuman. Jenis harta mesin ringan yang dapat dipindah-pindahkan. Yang keempat, jenis usaha transportasi dan pergudangan. Jenis harta mobil, taksi, dan lain-lainnya. Yang kelima, jenis usaha industri semikonduktor, jenis harta flash memory tester, dan lain-lainnya. Selanjutnya, jenis harta tak berwujud bukan bangunan yang termasuk dalam kelompok 2. Yang pertama, jenis usaha. Semua jenis usaha jenis harta, ada mebel, terus ada mobil, dan kontainer. Yang kedua, jenis usaha pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan. Jenis harta mesin pertanian. Selanjutnya, mesin yang mengolah atas menghasilkan dan memproduksi bahan atau barang pertanian. Yang ketiga, jenis usaha industri makanan dan minuman. Jenis harta yang pertama, mesin yang mengolah produk. Yang kedua, mesin yang mengelola produk nabati. Yang ketiga, mesin yang menghasilkan dan memproduksi minuman. Yang terakhir, mesin yang menghasilkan dan memproduksi bahan-bahan makanan dan makanan segala jenis. Yang keempat, jenis usaha industri mesin. Jenis harta mesin yang menghasilkan memproduksi mesin ringan. Selanjutnya, yang kelima, jenis usaha perkayuan, kehutanan. Jenis harta mesin dan peralatan penebangan kayu. Yang kedua, mesin yang mengelola dan menghasilkan atau memproduksi bahan atau barang kehutanan. Yang keenam, jenis usaha konstruksi. Jenis harta peralatan yang dipergunakan seperti truk berat, dump truck, kren, bulldozer, dan sejenisnya. Yang ketujuh, jenis usaha transportasi dan pergudangan. Jenis harta yang pertama ada truk kerja, yang kedua kapal penumpang, yang ketiga kapal yang dibuat khusus untuk menghela dan mendorong kapal sosiar, yang keempat perahu layar pakai atau tanpa motor, yang kelima kapal balon. Selanjutnya yang ke-8, jenis usaha telekomunikasi. Jenis harta perangkat pesawat telepon, pesawat telegram. Yang ke-9, jenis usaha industri semikonduktor. Jenis harta auto frame loader, automatic logic header, dan lain-lain, masih banyak lagi. Selanjutnya, jenis harta berwujud bukan bangunan yang termasuk dalam kelompok 3. Yang pertama, jenis usaha pertambangan selain minyak dan gas. Yang kedua, jenis usaha permintaan, pertenunan, dan pencelupan. Yang ketiga, jenis usaha perkayuan. Yang keempat, jenis usaha industri kimia. Yang kelima, jenis usaha industri mesin. Yang keenam, jenis usaha transportasi dan pergudangan. Dan yang ketujuh, jenis usaha telekomunikasi. Selanjutnya, jenis harta berwujud bukan bangunan yang termasuk dalam kelompok 4, yaitu yang pertama, jenis usaha konstruksi. Jenis harta mesin berat untuk konstruksi. Yang kedua, jenis usaha transportasi dan pergudangan. Jenis harta ada lokomotif uap, lokomotif listrik, lokomotif atas rel lainnya, kereta, kapal penumpang, kapal dibuat khusus untuk menghela atau mendorong kapal, dok-dok terapung. Di sini dapat disimpulkan bahwa persyaratan untuk harta yang dapat disusutkan menurut ketentuan perpajakan adalah dibagi menjadi 3, yaitu harta yang dapat disusutkan adalah harta berwujud. Yang kedua, harta tersebut mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Yang ketiga, harta tersebut dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara. Selanjutnya, sesuai dengan KIP strip 220-PJ-2002 tentang perlakuan pajak penghasil atas biaya pemakaian telepon seluler dan kendaraan perusahaan berlaku dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, atas biaya perolehan yang dimiliki dan digunakan perusahaan untuk pegawai tertentukan jabatan atau pekerjaannya. Yang kedua, atas biaya perolehan atau pembeli atau perbaikan besar kendaraan bus, minibus atas jenis yang dimiliki dan digunakan perusahaan untuk antar jemput para pegawai.
Dan yang terakhir, atas biaya perusahaan dan pembeli atau perbaikan besar kendaraan sedan atau yang sejenis yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya. Materi ini selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Santi. Koreksi fiskal penyusutan. Koreksi fiskal positif dilakukan jika beban penyusutan menurut akuntansi komersial adalah lebih besar dibanding akuntansi pajak. Sebaliknya, jika koreksi fiskal negatif akan dilakukan jika beban penyusutan akuntansi komersial adalah lebih kecil. Contohnya, PTA beroperasi pada tahun 2011. Berikut ini beban penyusutan periodik untuk tahun 2011 sampai 2014. Aspek akuntansi pajaknya yaitu 2011 harus dibuat koreksi fiskal negatif sebesar 60 juta. Tahun 2012 juga sama, fiskal negatifnya namun sebesar 20 juta. Tahun 2013 tidak perlu koreksi fiskal karena nominal akuntansi komersial dan akuntansi pajaknya sama. Tahun 2014 harus dibuat koreksi fiskal positif sebesar 80 juta. Selanjutnya, penambahan masa manfaat. Pengeluaran pendapatan atau revenue expenditure merupakan pengeluaran yang hanya memberi manfaat ekonomi dalam satu periode atau dalam periode berjalan saja. Sedangkan pengeluaran modal atau capital expenditure merupakan biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh aset tetap, meningkatkan efisiensi operasional, dan kapasitas produktif aset tetap, serta dapat memperpanjang masa manfaat aset tetap. Jika terjadi pengeluaran dalam jumlah yang cukup material dan dapat memperpanjang masa manfaat aset tetap, maka perlakuan akuntansinya yaitu pengeluaran tersebut harus ditambah ke nilai buku aset tetap bersangkutan, kemudian jumlahnya akan disusutkan sesuai manfaat yang telah ditinjau ulang. Sedangkan untuk perlakuan akuntansi pajaknya yaitu pengeluaran tersebut harus disusutkan secara terpisah dari harta lamanya. Selanjutnya yaitu saat dimulainya penyusutan. Menurut perlakuan akuntansi, penyusutan dimulai pada saat aset tetap tersedia untuk digunakan. Jumlah bulan sejak dimulainya penyusutan dihitung dengan cara pembuatan ke atas jika pembelian tersebut sebelum di tanggal 15 atau pembuatan ke bawah jika pembeliannya pada tanggal 15 atau setelahnya. Menurut perlakuan pajak, pengakuan penyusutan dilakukan pada bulan dilakukannya pengeluaran. Untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutan akan dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta tersebut. Dengan persetujuan Dirjen Pajak, wajib pajak diperkenankan melakukan penyusutan mulai pada bulan di mana harta digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Selanjutnya, perolehan harta hibah, sumbangan, atau pengganti saham. Sesuai pasal 4 ayat 3 Undang-Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008, yang dikecualikan dari objek pajak yaitu yang pertama, bantuan atau sumbangan yang diterima lembaga keagamaan dan penerima sumbangan diatur berdasarkan peraturan pemerintah. Selanjutnya, harta hibah yang diterima oleh keluarga saudara dalam garis keturunan lurus 1 derajat yang diatur berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Yang terakhir, harta yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal. Harta hibah yang memenuhi syarat di atas, nilai sisa buku dari harta yang dialihkan tidak boleh dibebankan sebagai biaya atau kerugian bagi pihak yang mengalihkan. Dan harta hibah yang tidak memenuhi syarat di atas, harga pasar dari harta yang dialihkan justru dapat diakui sebagai biaya bagi pihak yang mengalihkan karena harta yang dialihkan tersebut merupakan objek pajak, sehingga merupakan penghasilan bagi pihak yang menerima. Lalu, berkaitan dengan penjualan atau pengalihan harta berwujud. Sesuai pasal 6 ayat 1 huruf D UU PPh nomor 36 tahun 2008. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Sedangkan sesuai pasal 4 ayat 1 huruf D, apabila wajib pajak menjual harta dengan harga pasar yang lebih tinggi dari nilai sisa bukunya atau lebih tinggi dari harga atau nilai perolehannya, maka selisih harga tersebut dianggap sebagai keuntungan dan merupakan objek pajak penghasilan. Jika penjualan harta tersebut terjadi di antara badan usaha dengan pemegang sahamnya, maka harga jual yang dipakai sebagai dasar
Untuk penghitungan keuntungan dari penjualan harga tersebut juga adalah harga pasarnya. Materi selanjutnya yaitu pertukaran harta berwujud sesuai pasal 10 ayat 2 UU PPH nomor 36 tahun 2008. Nilai perolehan dan nilai penjualan dalam terjadi tukar menukar harta adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga pasar. Dengan kata lain, harta yang diterima akan dicatat sebesar harga pasarnya, yaitu harga pasar dari harga yang diperoleh. Nah, jika harga dari harta yang diserahkan dalam pertukaran adalah lebih tinggi daripada nilai sisa bukunya, maka selisih tersebut merupakan keuntungan yang dikenakan pajak. Sedangkan jika harga pasar dari harta yang diserahkan dalam pertukaran adalah lebih rendah dari nilai sisa bukunya, maka selisihnya merupakan kerugian yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sepanjang harta tersebut dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Revaluasi harta berwujud. Nah, di sini ada beberapa ketentuan umum revaluasi menurut aturan perpajakan. Yang pertama yaitu revaluasi dilakukan atas seluruh aktiva tetap perusahaan termasuk tanah dengan status hak milik atau hak guna bangunan. Yang selanjutnya, revaluasi dilakukan berdasarkan nilai pasar dan nilai wajar aktiva tetap yang ditetapkan oleh perusahaan jasa penilai atau ahli penilai yang memperoleh izin dari pemerintah. Jika hasil revaluasi tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya, dapat ditetapkan oleh DJP. Selisih revaluasi dikenakan pajak final sebesar 10%. Penilaian kembali aktiva tidak dapat dilakukan sebelum lewat jangka waktu 5 tahun terhitung dari revaluasi terakhir. Hasil revaluasi akan memperbarui nilai tercatat aset dan menjadi dasar penyusun fiskal. Revaluasi yang tidak memperoleh persetujuan DJP untuk penilaian kembali aktiva tetap, maka nilai revaluasi yang ditetapkan tidak dapat digunakan sebagai dasar melakukan penyusutan fiskal. Dan yang terakhir, perusahaan yang menjual aset yang telah direvaluasi sebelum masa penyusutan berakhir atau sebelum 10 tahun dari tanggal revaluasi, maka akan dikenakan tambahan pajak final sebesar selisih tarif terakhir dikurangi 10%, dikalikan dengan keuntungan revaluasi aset. Yang selanjutnya yaitu amortisasi harta tidak berwujud. Nah, amortisasi menurut akuntansi pajak berdasarkan pasal 11A ayat 1 Undang-Undang PPH nomor 36 menyebutkan bahwa amortisasi dilakukan terhadap pengeluaran untuk memperoleh harta tidak berwujud dan pengeluaran lainnya, termasuk biaya perpanjang hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, dan muhibah atau goodwill yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun yang digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Dalam amortisasi harta tidak berwujud, ada pengelompokan aset tak berwujud dan tarif amortisasi. Nah, untuk tujuan pajak dalam menghitung amortisasi aset tak berwujud, terlebih dahulu aset tersebut dikelompokkan sesuai dengan masa manfaatnya. Nah, di sini untuk kelompok harta tidak berwujud ada kelompok 1 masa manfaat 4 tahun. Nah, untuk tarif amortisasinya garis lurus 25%, saldo menurunnya 50%. Selanjutnya untuk kelompok 2 masa manfaatnya 8 tahun, tarifnya untuk garis lurus 12,5% dan untuk saldo menurunnya 25%. Kelompok 3 masa manfaat 16 tahun, tarif garis lurusnya 6,25% dan saldo menurunnya 12,5%. Yang terakhir untuk kelompok 4 yaitu masa manfaatnya 20 tahun, untuk tarif amortisasi menggunakan garis lurusnya 5% dan untuk saldo menurunnya 10%. Saat amortisasi dan amortisasi pada akhir masa manfaat. Sesuai akuntansi pajak bahwa pada akhir masa manfaat, aset tak berwujud akan diamortisasi sekaligus. Khusus untuk amortisasi aset tak berwujud menggunakan metode amortisasinya dengan metode saldo menurun. Ketentuan khususnya, pada ketentuan khusus ini mengatur masalah
yaitu pengeluaran untuk biaya pendirian dan biaya pengeluaran modal suatu perusahaan dibebankan pada tahun terjadinya pengeluaran dan diamortisasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.